Jadi kadang sikat gigi yang terlalu sering memang nggak terlalu dianjurkan, apalagi habis makan. Misalnya kita habis makan panas, biasanya temennya es. Kenapa harus menunggu? Kita harus diredain Enakan dulu. Apa sih alasannya? Mungkin pemirsa Cukup Pedas mungkin banyak yang belum tahu juga. Kan pasti gemes, pengen dicabut, nahan sakitnya kayak gitu. Kenapa sih dok nggak dicabut aja kayak gitu kan? Nah itu kenapa sih dok harus nunggu reda dulu? Ibaratnya kan kalau gigi yang ini sakit dicabut tuntas Udah kayak dong, gitu kan? ya. Yang bener gak sih kayak gitu? Enggak, ternyata masalahnya panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Cukup Pedas, jumpa lagi bersama saya Ella Sulistiana di program kesayangan kita, apalagi kalau bukan di Cukup Pedas, yang tayang di YouTube Palpres Official. Setiap minggunya tayang setiap Senin dan Kamis, yang wajib dipantengin. Dan tentunya setiap episode kita selalu menghadirkan bintang-bintang tamu yang berbeda, yang spesial, yang insya Allah memberikan edukasi, informasi, serta inspirasi yang bisa kita simak bersama ya pemirsa Cukup Pedas. Nah, untuk di episode kali ini kita sudah kehadiran narasumber kita, bintang tamu kita, yaitu Dokter Rina Meilianawati. Halo dokter. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya dok ya? Sehat Sudah sekali. siap memberikan informasi serta edukasi untuk pemirsa Cukup Pedas? Oke, tentu saja. Oke deh. Oke pemirsa Cukup Pedas, tanpa tunggu lama lagi kita langsung aja mengobrol bersama Dokter Rina. Seputar gigi ini menarik sekali ya, banyak yang bisa diulik-ulik dari seputar gigi ya dok ya. Mungkin kalau pertanyaan pertama saya ini, seberapa penting sih dok kita itu merawat gigi? Emang penting nggak sih kayak gitu loh? Oke. Kalau berdasarkan penting atau tidaknya pasti penting, karena gigi kita itu nanti kalau udah dewasanya itu nggak akan berganti lagi. Iya udah nggak bisa udah dihitung lagi ya dok ya. Seumur hidup kita akan pakai gigi itulah. Dan itu mulut itu merupakan gerbang utama, masuk makanan lewat situ, masuk penyakit juga bisa lewat situ. Otomatis kalau seandainya kondisi mulut kotor atau rusak, ada beberapa lubang yang tidak sehat, makanan masuk, kita cuci bersih, kita bersihkan, kita cari yang organik, kita cari yang pokoknya yang paling sehat. Sekalipun kalau masuk ke dalam mulut sudah ada kotorannya, nanti akan bercampur ya masuk lagi ke dalam ini. Ceritanya kayak gitu jadinya. Nah, kalau itu tadi merawat ya, terus untuk ke dokter gigi tuh memang kita harus ada disaranin nggak sih dok? Idealnya nih mungkin 6 bulan sekali atau 3 bulan sekali, ada harus kayak gitu nggak sih dok? Iya, ada harus. Tapi itu kalau sudah dinyatakan sehat oleh dokter gigi. Jadi kalau itu 6 bulan. Oh, 6 Tapi bulan ya? itu Idealnya disarankan 6 bulan sekali. Oke, kemudian 6 bulan sekali itu ketika gigi dan rongga mulut itu sudah dinyatakan sehat oleh dokter gigi, baru 6 bulan sekali. Tapi kalau masih ada PR, ada lubang, selesain dulu. Ada ini selesain dulu, baru 6 bulan sekali. Oh, jadi kalau sudah sehat 6 bulan sekali ya dok? Ya, oke. Nah, tadi sudah merawat, kemudian kalau masih belum disiplin nih menjaga si kebersihan gigi ini kan ada plak kayak gitu ya. Benar. Nah, kalau itu gimana dok? Ngatasin plak itu memang kita harus ke dokter gigi ya, nggak bisa cara alami, katanya kan kumur-kumur pakai garam, pakai air anget gitu cukup. Nah, itu memang harus ke dokter gigi ya dok? Iya, jadi Bersihin kalau plak itu masih bisa kita sikat. Jadi awal mula munculnya karang gigi itu pertama ada pelikel. Sebenarnya lapisan tuh tipis banget. Dia hadir beberapa saat setelah kita, bahkan setelah sikat gigi tuh beberapa saat kemudian ada lapisan tipis. Lapisan tipis itu sebenarnya untuk melindungi gigi supaya asam yang kita makan itu nggak mengikis gigi. Nah, kemudian dicampur kita makan nih, habis makan ada bakteri karena makanannya terselip, nggak dibersihkan, nggak dikumur dengan baik. Akhirnya ada terselip makanan yang kita namakan debris, sisa makanan yang nyelip-nyelip. Oh, debris. Jadi itu tempat baik untuk si bakteri bersarang, berkoloni semakin banyak. Akhirnya dia termineralisasi jadi di dalam ludah kita, saliva kalau kita bilangnya, itu ada isinya fosfor, ada kalsium, itu yang bikin keras. Nanti dia akan memineralisasi tadi jadi keras. Plak tadi jadi numpuk.
menumpuk akhirnya jadi karang gigi. Kalau sudah jadi karang gigi itu yang nggak bisa dibersihkan dengan sikat gigi. Harus wajib dibersihkan dengan cara scaling. Scaling, oh ya scaling ya namanya. Iya, Dok. benar. Nah itu cukup dengan sekali pertemuan ke dokter gigi atau memang harus dilanjutkan dengan pertemuan-pertemuan berikutnya dok kalau membersihkan karang gigi atau tergantung dengan tingkat keparahan Iya benar. karang gigi Iya, itu iya. dok. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi. Misalnya kalau ibu hamil, kalau ibu hamil biasanya tidak dianjurkan untuk 1 kali kunjungan karena banyak kondisi yang membatasinya. Kan perutnya udah membesar, nanti ada tekanan pada pembuluh darah besarnya, akhirnya mempengaruhi si janin. Akhirnya harus beberapa kali kunjungan dan dilakukan sebaiknya di trimester 2 misalnya kayak gitu. Atau yang giginya tuh terlalu sensitif. Kalau dia terlalu sensitif, akhirnya ya harus beberapa kali pertemuan. Kasihan kan kalau mau langsung, sedangkan kondisinya kayak gitu. Bahkan ada juga memang diperlukan bius. Kalau yang memang terlalu sampai sensitif. dibius, Dok? Kalau yang terlalu sensitif. Hanya untuk membersihkan karang gigi itu. Iya. Aku baru dengar soalnya. Sampai kayak gitu memang. Sensitif ini apa nih? Karena si gigi dia ini kalau dipegang kayak gitu terlalu sensitif ya dok ya. Ada yang memang Bis giginya, lokal ya? Iya, bis lokal. Iya. Kalau bis total kalah sesar. Lebih-lebih dari sesar ya dok ya. Jadi sampai ada di bius kalau Bisa dia sampai terlalu begitu, sensitif ya iya. dok. Oh kalau yang dokter temui tingkat keparahan plak ada yang sampai kayak gitu nggak dok? Atau ada yang lebih parah lagi? Ada, jadi yang terparah itu dia akan menyebabkan gigi tanggal. Maksudnya Gigi lepas. Oh. Cuman karena karang gigi. Oh bisa ya dok ya? Segitunya karang gigi ini. Jadi kuman, jadi karang gigi itu isinya sebenarnya kumpulan kuman-kuman. Kumannya itu jahat banget ya. Jahat banget deh. Jadi dia itu ya jahatnya. jadi julid ya, dok. Jadi kuman itu jahatnya dia sampai bisa istilahnya kayak makan tulang rahang gitu loh. Jadi ini gigi yang megangnya itu tulang rahang sama gusi. Kalau giginya sehat sekalipun, kalau yang megangnya nggak sehat, dia bisa lepas. Itu jadi yang itu analogi sejahat yang mudah kita cerna ya. Emang jahat banget. Nah, jadi dok biar kita enggak mungkin karena gitu tetap ada ya dok, tapi enggak sampai separah gitu, apa sih yang harus kita lakuin? Mungkin bener nggak sih habis makan langsung gosok gigi katanya nggak boleh. Nah, ada nggak sih yang harus kita lakukan kayak gitu? Yang pastinya itu setelah pembersihan karang gigi yang harus dilakukan adalah satu, tetap makanan sehat pastinya, karena akan mempengaruhi produksi saliva, enzim dan segala biota yang di dalam mulut itu akan dipengaruhi oleh zat-zat yang baik pastinya kan ya. Jadi makanan kita juga harus sehat. Yang kedua, pembersihannya harus maksimal. Jadi kadang sikat gigi yang terlalu sering memang nggak terlalu dianjurkan, apalagi habis makan. Habis makan nggak boleh, berarti kan gosok gigi habis makan ya dok ya. Habis makan, apalagi makan cukup pedes. Kayak nama program kita dok. Tapi dok kalau habis makan tuh minimal berapa sih jeda waktunya kita dengan gosok jaman gigi? lah. 1 jam atau 2 jaman ya? 1 jam. Nah mungkin ada rekomendasi ini nggak sih dok? Pasta gigi yang baik untuk gigi kita itu apa sih? Oke, kalau pasta gigi sebenarnya kalau untuk kondisi gigi yang normal itu sebenarnya udah sesuai dengan standar semua, jadi boleh apa aja. Tapi kalau untuk gigi yang sensitif memang dianjurkan memang ada yang pakai khusus itu ya dok ya. Pasta gigi yang sensitif. Nah kalau untuk merawat gigi dok harus ngapain sih tipsnya dok? Mungkin nggak boleh makan yang terlalu panas kayak gitu. Kayak gitu. Jadi kalau untuk suhu memang yang terlalu itu nggak boleh. Yang terlalu nggak boleh. Terlalu nggak boleh. Terus apa lagi dok? Kayak misalnya terlalu pedas, terlalu panas, terlalu dingin asam, juga. Terlalu asin. Itu nggak boleh semua. Pedas juga ngaruh dok sama gigi kita. Ngaruh. Karena dan satu ya, misalnya kita habis makan panas, biasanya temennya es. Iya, itu kombinasi makan yang bakso sangat pasti sempurna temennya itu. es. Itu combo tuh. Ibarat lagunya Ed Sheeran perfect dok. Gimana tuh? Ya kan karena ketemu dengan makanan kayak makan bakso nih pedes-pedes kan nggak mantul kalau nggak pakai pedes kayak gitu kan panas. Udah tuh kan pasti nikmat dengan minum Temennya, air es kan dok, iya. es teh. Waduh enak banget kan Iya. pastinya. Itu malah yang Itu nggak boleh, jadi salah ya, akan Dok, ya? menimbulkan dia kayak crack di dalam gigi, kayak patah dalam.
panas ketemu dingin. Jadi kayak bisa menimbulkan retak di dalam. Kadang sakit kok luarnya biasa aja ya, bagus semua, ternyata pas di ronsen oh ada retak dalam, oh ada kebiasaan yang tadi habis makan panas langsung kedingin. Itu kalau untuk suhu. Tapi kalau untuk makan yang apapun jenis makanan sebenarnya boleh, kecuali yang terlalu tadi. Mau asam pun boleh, asal setelah itu kumur. Jadi makan permen anak kecil boleh, dianjurkan dan nggak boleh sering-sering. Tapi emang bener ya dok, kalau makan permen emang bisa menyebabkan gigi bolong ya? Kalau terlalu sering biasanya iya, karena kan dia ada gula di dalamnya kan. Jadi kayak misalnya selain permen, itu yang asam-asam tadi cuko. Cuko itu paling fatalnya, itu yang lebih sering gampang mengikis gigi. Dan itu jadi gigi kan sebenarnya lapisan terluar gigi itu kuat banget. Bahkan lebih kuat dari tulang apapun yang ada di badan kita. Cuman karena dia tidak ada yang melindungi, kalau tulang kita ada yang melindungi, ada kulit, ada daging, tapi kalau gigi nggak ada yang melindungi, dan dia kalau terkena asam dia kalah, asam itu akan meresap, akhirnya keropos, gampang berlubang. Habis cuko atau yang asam-asam lainnya itu harusnya kumur air putih. Jangan dingin. Jangan dikumur dengan RS ya dok. RS kopi pula. Itu salah ya dok ya. Nah kalau udah giginya bolong nih dok, kalau ini mitos atau fakta nih juga mungkin dokternya bisa ngasih pencerahan ya pemirsa Cukup Pedes ya. Kalau gigi bolong, kalau misalnya bolong kan bisa memicu ini juga ya dok, kalau lama nggak ditampel itu berkaitan dengan ginjal ya, emang benar ya dok ya? Jadi sebenarnya semuanya kayaknya semua penyakit di dalam tubuh kita ini sebenarnya secara tidak langsung akan berhubungan dengan penyakit di dalam mulut. Kayak misal karena semua ada kuman-kuman tertentu atau bakteri-bakteri tertentu yang di dalam mulut itu bisa lewat ke pembuluh darah. Akhirnya namanya pembuluh darah kita kan nyambung ke mana-mana. Jadi bukan cuma ginjal, jantung juga bisa, gastritis, sakit mah juga bisa. Mengaruh juga ya dok ya? Semua bisa. Jadi nggak boleh menyepelekan gigi bolong ya dok? Iya. Dan dia bisa merambat kemana-mana biasanya. Kemana-mana tuh dok? Ke tetangga-tetangganya. Satu lubang dia. Maksudnya yang tadinya nggak bolong jadi bolong gitu maksudnya ya? Kumannya kan ada di situ-situ lah, jadi jalan-jalan. Iya, ngajak-ngajak deh. Jadi dok kalau misalnya gigi bolong sebaiknya langsung segera ditampel atau gimana dok? Jadi sebaiknya sebelum lubang itu gede, setitik aja, kalau udah ada titik hitam di permukaan gigi, itu sebenarnya udah tanda bolong. Bukan kotoran yang nggak bisa kita hilangin. Iya, suka kan ada kayak di atas gitu ya. Nah itu udah bolong, tambal aja. Kalau nggak dan dibiarkan, kuman itu terus berjalan ke dalam. Akhirnya membuat lubang lebih besar dalam-dalam, akhirnya kena saraf, perawatannya ribet, biayanya lumayan juga ya. bolak-balik. Itu yang bikin kenapa mahal ketika kita nampol gigi bolong, karena udah merusak sarafnya tadi ya dok ya. Tapi kalau mungkin masih di lapisan dasar, masih di lapisan atas, insya Allah kan satu kosnya lebih murah, pertemuan nggak banyak, biaya otomatis hemat. Ya makanya kata dokter Vicky tadi, semakin cepat kalau gigi bolong jangan sampai nunggu besar ya, segera ke dokter gigi ya dok ya. Tapi kalau sepanjang dokter berpraktek dan ketemu sama pasien nih, ada nggak sih yang paling parah gigi bolongnya sampai gimana kayak gitu dok? Banyak ya, banyak, ada yang sampai bengkak, yang harus kita keluarkan nanahnya itu nggak bisa lagi dari dalam, akhirnya dari luar. Sampai segitu? Sampai segitunya. Nanahnya maksudnya di dalam pipi, akhirnya kayak tembus gitu ke sini, tembus ke pipi sampai segini. Waduh, berapa kali pertemuan dan berapa ribetnya itu ya dok ya? Kayak gitu. Tapi kalau sudah kayak gitu kan masih bisa kita ejakan. Nah dok, kalau sakit gigi nih, ternyata giginya bolong nih, kenapa sih? Kita kan namanya sakit gigi nggak enak ya, kata orang ada lebih enak sakit hati daripada sakit gigi ya dok. Belum nyobain. Dokternya belum nyobain. Nah, tapi kenapa sih dok kalau giginya sakit karena giginya bolong nih, kok nggak boleh dicabut saat itu juga sih dok? Padahal kan sakit gitu loh. Kenapa harus menunggu? Kita harus diredain dulu. Apa sih alasannya? Mungkin pemirsa Cukup Pedes mungkin banyak yang belum tahu juga. Kan pasti gemes, pengen dicabut, nahan sakitnya kayak gitu. Kenapa sih dok nggak dicabut aja kayak gitu kan? Nah itu kenapa sih dok harus nunggu reda dulu? Jadi
setiap ada lubang atau walaupun gede sekalipun itu terapinya nggak harus dicabut, ada pilihan. Kalau masih bisa dirawat harusnya dirawat dulu. Oh, kita masih kasih opsi kayak gitu ya dok ya? Oh, kalau memang masih bisa dirawat. Karena kehilangan satu gigi itu pengaruhnya akan banyak. Gigi sebelah-belahnya akan bergeser, gigi atasnya turun ke bawah, akhirnya yang atas minta cabut, yang ini juga miring, akhirnya banyak selah gigi agak panjang. Jadi kalau begitu dicabut, seharusnya langsung ada treatment lanjutan, entah itu gigi tiruan, entah itu dipakein behel, pokoknya ada treatment lanjutan seharusnya. Kalau enggak tadi efeknya akan banyak. Kalau enggak langsung ditindak. Kan. Jadi, kenapa? Oh iya. Kalau tadi pertanyaannya kan, kenapa harus nunggu dulu, nggak langsung dicabut aja kan? Kalau sakit kayak gitu loh, udah mending langsung aja kayak gitu kan. Ibaratnya kan kalau gigi yang ini sakit dicabut tuntas udah kayak dong, gitu kan. Yang bener gak sih kayak gitu? Enggak, ternyata masalahnya panjang. Itu Enggak, ibaratnya kita punya masalah kecil, kalau seandainya gigi masih bisa dirawat ya, kita punya masalah kecil terus langsung bunuh diri. Ibaratnya kayak gitu sayang, gigi itu udah nemenin kita lama, masa rusak sedikit kita buang. Kalau masih bisa dirawat, upayakan dirawat. Karena tadi efeknya akan banyak. Kalau memang nggak bisa, memang harus dicabut, harus langsung treatment tadi. Terus kenapa kalau lagi sakit nggak boleh dicabut? Itu yang pertama, biusnya agak kurang mempan biasanya. Terus kalau lagi abses itu malah nggak boleh sama sekali. Abses itu apa dong? Kayak nanah kayak gitu ya? Abses tuh ya? Apus apa ya, yang kuning-kuning itu biasanya ngeluarin kuning-kuning nanah itu. Karena kalau lagi bengkak kayak gitu, bengkak. Bengkak. Kalau lagi bengkak itu nanti begitu kita cabut kumannya tadi lewat aliran darah kemana-mana, akhirnya banyak penyakit lain gitu. Jadi yang diperparah. Jadi banyak prosesnya ya dok ya, nggak serta-merta kalau misalnya gigi bolong, iya kan awamnya kan langsung cabut aja kayak gitu. Padahal sebenarnya kalau misalnya bisa dirawat ya dok ya. Tapi kalau memang si giginya udah nggak bagus lagi, dicabut itu oke kayak gitu kan. Cuman harus cari pengganti tadi, harus treatment lanjutan. Oh, maksudnya kalau udah dicabut harus pakai gigi palsu gitu dok? Gigi pengganti atau tadi pakai treatment behel. Gigi pengganti kan banyak, ada implan yang ditanam. Itu pas spesialis saya tuh. Oh iya, sesuai dengan spesialisnya dokter ya, nanam. Atau gigi tiruan lepasan. Tapi kan senyaman gigi tiruan, itu paling nyaman gigi asli. Iya bener dok. Kalau gigi palsu kan agak gimana ya, ada yang ganjil, ada yang sesuatu yang berbeda pastinya kan. Dan gigi kita gratis. Kalau itu tiruan bayar. Kan gift dari Allah ya. Iya, lebih kuat, lebih bagus. Nah tapi dok kan kayak misalnya kayak kawat gigi nih. Sekarang kan dokter gigi ini kan bukan hanya nyabut terus nampel kayak gitu kan. Seiring perkembangan zaman teknologi terus kayak jadi fashion juga lah, apalagi kayak lifestyle kayak gitu ya dok ya. Jadi kayak gigi tuh sekarang macam-macam ya dok ya perawatannya ya. Ada yang banyak. Kayak apa, jadi tren gigi kelinci lah. Terus di zaman-zaman tahun berapa tuh sempet kawat gigi kan booming tuh dok. Padahal nggak tahu giginya, padahal mungkin sehat-sehat aja tapi ngikutin tren. Itu zaman aku kuliah juga pernah rasanya. Jadi pengen pakai kawat gigi gitu, terus warna-warni kayak gitu. Emang ada nggak dok pasien dokter yang kayak gitu yang apa? Padahal dia nggak ngapa-ngapain sih, cuman karena pengen dokter tadi kayak gitu. Biasanya ada aja orang kayak gitu, tapi itu kita nggak kasih. Paling kita edukasi bahwa nggak bisa dilakukan karena untuk apa, giginya udah bagus, lengkungnya udah sehat, pokoknya udah bagus banget, tinggal dirawat aja. Sayang, karena behel itu nggak ada yang tidak mempengaruhi gigi. Begitu dia dilekatkan di gigi, itu nanti akan ada proses lanjutan kayak misalnya menggerakkan gigi, karena fungsi behel memang menggerakkan gigi. Yang udah bagus, ngapain kita kasih tekanan lagi? Kasihan giginya, kasihan gusinya, tulang rahangnya. Oke. Fungsi behel emang apa dok? Kan banyak orang tuh kan sampai ada yang orang tahan nggak ke dokter gigi ya dok. Dulu kan ada yang kayak ilegalnya kayak gitu kan masang, pasti dokter gigi juga tahu sampai dia pengennya pakai kawat gigi padahal hanya untuk fashion. Iya, gaya kayak gitu. Nah, fungsi behel sebenarnya menggerakkan gigi dia. Jadi susunan yang tidak baik
Misalnya Oh, gigi maju nggak mundur, rata kayak ya gitu maju mundur, itu nanti kita sejajarkan dengan behel. Atau yang terlalu maju kita mundurkan dengan behel. Jadi fungsinya memang menggerakkan gigi. Ada fungsi lainnya itu sebagai splinting, yaitu menahan posisi gigi selama perawatan. Tapi memang kalau pakai behel harus ada yang dicabut ya dok ya? Belum tentu, tergantung kasus. Oh, berarti mitos ya, kan nggak ada yang Wajib, suka cerita katanya kalau pakai behel itu katanya harus ada yang dicabut kayak gitu giginya. Enggak ya dok ya? Enggak. Tapi memang kalau terus stigma kalau ke dokter gigi itu biasanya pertama lama, yang kedua mahal. Yang benar nggak sih dok? Kalau biaya itu tergantung ya. Sebenarnya kalau mau kosnya murah, dirawatnya duluan, jangan sampai parah. Kuncinya itu ya, balik-baliknya ya dok ya. Kalau sudah terlanjur parah, ya resikonya akan seperti itu mungkin. Iya, banyak Karena rentetannya. kalau misalnya lubang kena saraf aja, kita nggak bisa langsung nambel. Kenapa? Karena sarafnya udah rusak. Saraf itu ada di akar gigi bagian dalam, itu yang harus kita rawat. Kita angkat saraf yang rusak, kita bersihkan, nanti sampai kita isi istilahnya kayak saraf bohongan ya. Saraf Bohongan nanti baru ditutup. Itu yang bikin prosesnya jadi lama. sampai segitunya ya dok Iya, ya, karena ternyata ya. rusaknya kan lama. Yang dipikirkan selama ini di pikiran awam nih kan cuman ya nampel lah, nggak ada sampai buka, tutup segitu-gitunya. aja, kok nggak susah. Iya, tutupnya tutup aja kayak gitu kan. Tapi dokternya mungkin ada tips nggak sih dok sama pemirsa Cukup Pedes cara merawat gigi yang baik dan benar kayak gitu. Oke. Sebelum kita menutup pembicaraan sore ini dok. Oke. Untuk menjaga kesehatan gigi, yang pertama, sikat giginya tetap 2 kali sehari. Terus gunakan benang gigi atau dental floss untuk sela-sela yang sulit dibersihkan terjangkau oleh sikat gigi. Benang gigi. Yang ketiga, lidah jangan lupa disikat. Dan berkumur setelah makan itu wajib banget. Habis makan atau minum yang berwarna itu wajib kumur. Air putih, bukan air kopi, bukan teh, bukan boba, bukan. Itu mah bukan kumur-kumur ya, bukan kumur kayak air soto ya dok ya. Oh, jadi air putih lagi dibilasnya ya dok ya. Iya. Jadi nggak perlu sikat gigi. nggak perlu. Setelah sikat gigi tadi kalau makan habis makan makan, ya dok iya. ya. Oke. Jadi itu tips paling gampangnya ya dok ya. Oke deh kalau gitu. Tapi kalau sakit gigi langsung ke dokter gigi ya dok. Iya. Oh ya, tentu saja. Oke, terima kasih loh dokter Oke, Ye udah sama-sama. mampir ke studio kami, udah membagikan informasi yang sangat-sangat berguna bagi pemirsa Cukup Pedes. Terima kasih sekali lagi dokter Ye. Sama-sama. Oke deh pemirsa Cukup Pedes, dengan obrolan bersama dokter Ye tadi berakhir juga episode Cukup Pedes kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa, tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.